Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Di benua surga utara semua orang berada dalam kekacauan saat mereka melihat aliran iblis yang deras dengan warna yang mengering dari wajah mereka. Mata mereka membengkak karena ketakutan yang mendalam. Menghadapi kekuatan ini, bahkan penguasa surgawi seperti naga laut utara merasakan ketakutan yang dalam dan lemah. Sambil bertukar pandang dengan Din Tai Chang, dia tersenyum pahit. Aku tidak pernah menyangka bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kita akan menghadapi kesengsaraan lain begitu cepat setelah melewati satu sebelumnya. Din Tai Chang menghela nafas, ini adalah kesengsaraan dari seluruh dunia seribu besar, dan sulit untuk membayangkan betapa hebatnya dunia seribu besar akan menderita jika Raja Jahat Surgawi mendapatkan apa yang dia inginkan. Hati Tang Qianer, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan yang lainnya juga tenggelam. Saat ini, kita tidak bisa menghindari kesengsaraan ini. Bahkan jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita harus memberitahu klan Vien bahwa dunia seribu besar kita tidak pengecut. Shen Changsheng meraung dan tombak emas berkedip di tangannya. Di bawah raungan Shen Changsheng, ketakutan bahwa setiap siswa merasa tenang dan mereka juga berteriak, kita akan melancarkan serangan bersama. Kami tidak sabar untuk mati. Karena mereka menghadapi kematian, mereka lebih memilih memberikan segalanya daripada menunggu kematian. Saat naga laut utara dan Din Tai Chang bertukar pandang, mereka berdua tidak bisa menahan senyum. Bagus, anak-anak muda itu benar-benar berdarah panas. Kami orang tua telah menyeret mereka ke bawah. Karena itu masalahnya. Mari kita berikan segalanya dan lindungi Akademi Spiritual Surga Utara. Ritme energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka dan melonjak menuju aliran iblis. Dengan raungan yang menutupi cakrawala, sinar melonjak dari Akademi Spiritual Surga Utara dan membentuk kecemerlangan yang mempesona di belakang naga laut utara dan Din Tai Chang saat mereka melesat ke arah aliran iblis. Dari belakang Akademi Spiritual Surga Utara, lebih banyak sinar melonjak ke langit. Mereka berasal dari bagian lain dari benua surga utara. Mereka melepaskan pembalasan mereka di bawah keputusasaan mereka. Benua Gridlaw, semuanya, bergerak dan lindungi Mu Abode. Suara dingin Mandala dan Nine Nether bergema di seluruh Mu Abode. Mereka berdua adalah yang pertama bergerak saat sinar energi spiritual yang tak terbatas membubung ke langit. Setelah itu, jutaan demi jutaan sinar melonjak dan menuju aliran iblis. Pada saat yang sama, benua lain dari dunia seribu besar juga melepaskan pembalasan mereka di bawah ketakutan mereka. Pada saat ini, energi spiritual terlihat meledak dari setiap benua di dunia seribu besar. Usaha yang sia-sia, kalian hanya mencari kematian, ejekan bergema dari aliran iblis dan bentrok dengan energi spiritual di saat berikutnya. Tetapi pada saat kontak itu, semua orang merasakan hati mereka menjadi dingin saat energi spiritual menjadi serupa dengan tetesan hujan yang jatuh ke lautan dan menghilang. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi uap iblis. Apakah celahnya? Benar-benar sebesar itu? Shen Changsheng melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Seluruh akademi terdiam dan semua keberanian telah habis. Apakah kamu pikir kamu bisa mengandalkan angka untuk menghalangiku? Apa angan-angan? Tawa mengejek Raja Jahat Surgawi bergema dari aliran iblis, sepertinya dia akan melampiaskan semua kemarahan yang dia rasakan dari Mu Chen ke dunia seribu besar. Oleh karena itu, semua orang diselimuti keputusasaan besar. Oh, saya merasa bahwa bahkan semut bisa menjadi kekuatan yang tangguh ketika berkumpul bersama. Sementara semua orang merasa putus asa, ledakan tawa yang cemerlang tiba-tiba bergema. Setelah itu, semua orang mengangkat kepala mereka dengan gembira dan melihat siluet terbentuk di cakrawala. Kakak senior Mu Chen, sorak-sorai meledak dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu, tidak hanya benua surga utara, sosok Mu Chen muncul di benua lain juga. Penggaris, para ahli Mu Abode melihat siluet itu dan bersorak dengan semangat mereka yang meledak. Semuanya, perhatikan perintahku dan bergerak lagi. Biarkan Raja Jahat Surgawi menyaksikan kekuatan seribu besar dunia. Suara Mu Chen bergema di telinga semua orang. Kata-katanya menyebabkan semua orang bertukar pandang, karena mereka sebelumnya telah mencobanya, tetapi hasilnya mengecewakan. Namun, prestise Mu Chen telah mencapai puncak, dan penampilannya telah mengusir rasa takut di dalam hati semua orang.
pada saat ini, energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke cakrawala sekali lagi. Ketika energi spiritual yang jarang membumbung ke cakrawala, keheningan berlangsung sebentar sebelum seluruh dunia bergetar dan energi spiritual yang tak terbatas terbang ke cakrawala. Di setiap benua, semua orang melepaskan energi spiritual mereka, terlepas dari kekuatannya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tersenyum lalu membentuk segel dengan satu tangan. Setelah itu, energi spiritual berkumpul ke arahnya dan melewati tubuhnya. Tetapi ketika mereka melewati tubuhnya, energi spiritual berubah dan berubah menjadi kekuatan lain, kehendak pertempuran. Raja jahat surgawi, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan dunia 1000 besarku. Suara Mu Chen bergema dengan battle wheel yang tak terbatas melonjak ke langit. Itu kemudian berubah menjadi naga besar yang menyerbu ke arah aliran iblis. Pada saat yang sama, pemandangan serupa muncul di setiap benua. Di bawah tatapan gugup semua orang, battle wheel bentrok dengan aliran iblis sekali lagi dan seluruh dunia tampak bergetar hebat. Tapi kali ini, aliran iblis tidak secara efektif menghancurkan kekuatan lawan. Itu karena battle wheel yang tak terbatas menghentikannya. Di sisi lain, kehendak pertempuran kuat dan perlahan bergerak maju, menyebabkan aliran iblis runtuh dan terhapus oleh kehendak pertempuran. Mu Chen, sialan kamu, raungan raja jahat surgawi bergema dari aliran iblis. Sayang sekali hanya kamu yang akan mati hari ini. Mata Mu Chen yang dingin saat ia mengambil napas dalam-dalam, siluetnya meledak dan berubah menjadi cahaya sebelum turun ke battle wheel. Dengan tambahannya, kehendak pertempuran tiba-tiba meluas dan naga itu mengeluarkan napas drakonik yang menghancurkan uap iblis. Penguasamu, adegan ini menyebabkan semua orang dari berbagai benua bersorak. Ketika Kaisar Api dan leluhur bela diri menyaksikan adegan ini, sebuah seruan berkedip di mata mereka, menggunakan nyawa sebagai pasukan, ini adalah metode dari master formasi pertempuran. Mereka praktis lupa bahwa Mu Chen pernah menjadi master formasi pertempuran. Tapi ada batasan untuk master formasi pertempuran biasa, sementara Mu Chen menggunakan semua bentuk kehidupan di dunia 1000 besar sebagai pasukannya, kekuatan itu sekarang tak terbayangkan. Seluruh dunia 1000 besar meledak dalam sorak-sorai saat hati klan Vien gemetar ketakutan di wajah mereka. Saat aliran iblis menghancurkan dunia 1000 besar, suara enggan raja jahat surgawi bergema, klan iblis, mundur. Seiring dengan suara raja jahat surgawi, klan Vien mulai melarikan diri dan mereka merobek celah spasial untuk melarikan diri ke pesawat bawah. Dunia 1000 hebat, perhatikan perintahku dan kejar mereka. Usir seluruh klan Vien keluar dari dunia 1000 besarku. Kaisar Api dan leluhur bela diri berteriak ketika mereka melihat adegan ini. Semua orang di benua setan roh meraung dan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Siapapun dapat mengatakan bahwa dunia 1000 besar mereka memiliki keuntungan. Saat Kaisar Api dan leluhur bela diri memandang Mu Chen, yang terakhir juga membuka matanya saat ini. Aura raja jahat surgawi telah menghilang. Dia pasti kabur, kata Mu Chen. Saat mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menjadi dingin, mereka menjawab, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Raja jahat surgawi terlalu berbahaya, dan jika mereka membiarkannya melarikan diri, dia akan menjadi ancaman bagi dunia 1000 besar. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjawab, setelah membuat kekacauan di dunia 1000 besarku, bagaimana aku bisa membiarkannya melarikan diri? Wajah Mu Chen menjadi dingin saat dia mengulurkan tangannya. Seketika, ruang di sekitarnya runtuh dan battle wheel yang tak terbatas melonjak sebelum berkumpul di jari Mu Chen dan menjadi manik-manik cahaya. Manik itu berisi seluruh dunia, dan itu mengumpulkan kehendak pertempuran semua orang di dalam dunia 1000 besar. Pergi, Mu Chen menjentikkan jarinya dan bola itu merobek ruang saat terbang keluar. Jarak dengan cepat menutup dan wilayah itu dalam kekacauan dengan badai yang bahkan penguasa surgawi suci tidak akan berani masuk. Di tengah kekacauan, ada fluktuasi spasial dari mana sinar hitam terbang keluar dan berubah menjadi sosok seseorang, itu secara alami adalah Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, wajah Raja Jahat Surgawi menjadi gelap, dia sudah berada di ujung dunia 1000 besar. Langkah lain yang lebih jauh adalah membran dunia, puluhan ribu tahun yang lalu,
Dia adalah orang yang memimpin klan Vien lewat sini untuk menyerang dunia 1000 besar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk pergi melalui sini juga. Sial, Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, saya tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah, saya akan kembali, Raja Jahat Surgawi berkata dengan dingin. Tapi tiba-tiba, ruang di sekitarnya hancur dan seberkas sinar terbang. Sinar itu biasa-biasa saja, tetapi itu menyebabkan wajah Raja Jahat Surgawi berubah. Dia merasakan aura kehancuran datang darinya. Melepaskan raungan, aura iblis melonjak keluar dan terbentuk menjadi jutaan demi jutaan pertahanan di depannya. Namun, pertahanan itu langsung runtuh saat sinar itu terbang dan muncul di hadapan Raja Jahat Surgawi. Pada saat ini, dia bisa melihatnya dengan jelas, itu adalah manik yang mempesona. Melalui pantulan manik-manik, wajah ngeri Raja Jahat Surgawi terlihat. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, manik itu terbang dan menembak ke mata jahat di dahinya. Itu tidak menyebabkan keributan apapun, tetapi darah hitam berceceran, manik-manik itu menghancurkan mata dan tertanam di dalam dirinya. Tubuh Raja Jahat Surgawi membeku dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia gemetar saat menyentuh dahinya dan bola itu perlahan pecah. Battle Wheel yang mengamuk tiba-tiba melonjak ke tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Jahat Surgawi bergumam. Saat ruang berfluktuasi di depannya, sesosok melangkah keluar. Mu Chen dengan dingin menatap Raja Jahat Surgawi dan berkata, semua kehidupan mungkin kecil, tetapi mereka dapat menghancurkanmu. Wajah Raja Jahat Surgawi berubah saat darah mengalir dari dahinya, membuatnya terlihat menyeramkan. Merasakan kekuatan penghancur yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dia dengan lembut menghela nafas dan berkomentar, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa saya, Raja Jahat Surgawi, akan mati di dunia 1000 besar. Mengangkat kepalanya, dia menghadap Mu Chen meskipun tidak memiliki mata dan melanjutkan, dunia 1000 besarmu benar-benar diberkati dengan keberuntungan, dan tidak akan lama bagi dunia 1000 besarmu untuk memiliki 3 pelindung. CK, betapa tangguhnya. Dunia 1000 hebat ini tidak biasa. Menatap Raja Jahat Surgawi, Mu Chen menjawab, Raja Jahat Surgawi, Anda telah menyebabkan kehancuran dalam dunia 1000 besar saya selama puluhan ribu tahun, dan bahkan memulai 2 bencana. Hari ini, itu dapat dianggap sebagai hutang yang dibayarkan untuk setiap orang di dunia 1000 besarku untuk membunuhmu. Dengan senyum acuh tak acuh, Raja Jahat Surgawi menjawab, mereka hanyalah semut, jadi mengapa saya peduli untuk membunuh mereka? Karena saya dikalahkan di tangan Anda hari ini, itu berarti sudah ditakdirkan. Tetapi jika Anda ingin saya menyesal, Anda meremehkan saya. Setelah jeda singkat, sepertinya ada penyesalan yang menggantung di sudut bibirnya saat dia bergumam, saya awalnya ingin menduduki dunia 1000 besar untuk memperkuat klan Vien saya. Sayang sekali, itu gagal. Ketika Raja Jahat Surgawi berbicara, retakan mulai menutupi tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh Raja Jahat Surgawi meledak dan aura iblis yang tak terbatas tersapu. Setelah melihat aura iblis, seberkas sinar melonjak dari dahi Mu Chen dan sebuah pagoda turun yang menyedot semua aura iblis. Pagoda itu jatuh di benua yang sunyi di tengah-tengah kekacauan dan berkedip-kedip, itu menyegel seluruh benua sehingga tidak ada yang bisa merasakannya. Pagoda itu menekan aura iblis yang dikultivasikan oleh Raja Jahat Surgawi dalam masa hidupnya, itu akan mencemari energi spiritual jika bisa menyebar, oleh karena itu hanya bisa ditekan dan dibersihkan. Tapi kali ini, Raja Jahat Surgawi benar-benar jatuh. Setelah melirik pagoda untuk waktu yang lama, Mu Chen mengayunkan tangannya dan energi spiritual berfluktuasi, memproyeksikan citranya ke setiap orang di dunia 1000 besar dan suaranya bergema, Raja Jahat Surgawi telah dimusnahkan, malapetaka di dalam dunia 1000 besarku tidak ada lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang menyerang dunia 1000 besarku harus dibunuh. Tak lama kemudian, sorakan meledak dari berbagai benua dan semua orang berlutut. Di bawah ancaman pemusnahan, mereka mirip dengan semut, tapi untungnya, bakat luar biasa menonjol pada saat penting untuk membubarkan bencana. Penguasamu, sorak-sorai meledak di seluruh dunia yang bahkan menyebabkan dunia itu sendiri bergetar. Di benua spiritual surga utara, semua orang juga bersorak, bahkan jika suara mereka menjadi serak,
itu tidak bisa menghentikan gairah mereka dan mata mereka berkobar saat melihat sosok yang agung itu. Orang itu, aku ingin tahu apakah aku bisa mengejar langkahnya seumur hidupku. Shen Changsheng menghela nafas sambil mengangkat kepalanya. Selama kita tidak menyerah, masih ada harapan. Kami hanya harus bekerja keras. Li Xuantong tersenyum. Saat mereka berdua bertukar pandang, mereka tersenyum. Mereka masih bisa mengingat bagaimana mereka lebih kuat dari Mu Chen di Akademi Spiritual Surga Utara. Tapi kapan pemuda itu takut, dia masih bertahan selangkah demi selangkah dan melampaui mereka. Di dalam Mu Abode, putra itu milikku benar-benar hebat. Mu Feng berdiri di depan istana dengan mata menyipit karena tersenyum. Tang San dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Mereka adalah teman lamanya di alam spiritual utara. Ketika dunia seribu besar tidak tenang, dia membawa mereka ke Mu Abode juga. Melihat kebanggaan di wajah Mu Feng, Tang San dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Putra Anda sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia seribu besar, dan Anda memamerkannya kepada kami. Di benua roh iblis, Luo Li memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat kehampaan. Sesaat kemudian, ruang di depannya berfluktuasi dan Mu Chen melangkah keluar. Hei, pahlawan sudah kembali, Luo Li menggoda sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum serta dia mengulurkan lengannya dan memeluk pinggangnya. Aku benar-benar takut bahwa aku mungkin tidak bisa melindungi kalian. Luo Li menunjukkan senyum hangat saat dia memeluk Mu Chen sebagai balasannya. Mu Chen, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan aku bangga padamu. Selanjutnya, kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang asli, dan kamu telah memenuhi janjimu kepadaku sejak saat itu. Menurunkan kepalanya, Mu Chen menatap wajahnya yang sempurna dan tersenyum. Lalu, kapan kita akan menikah? Saat mata Luo Li memerah, pupil matanya yang cerah juga berkedip karena kerinduan dan menjawab, kapan saja. Melihatnya, Mu Chen tiba-tiba teringat waktu mereka kembali di jalan spiritual, tentang bagaimana dia bertemu dengan gadis yang jelas namun keras kepala. Luo Li, senang memilikimu bersamaku, aku merasakan hal yang sama. Dengan berakhirnya malapetaka, kedamaian kembali ke dunia seribu besar. Setelah Raja Jahat Surgawi dihapus, klan Vien mulai melarikan diri. Meskipun dunia seribu besar membantai banyak dari mereka, beberapa yang cakap meminjam bagian dari alam bawah untuk melarikan diri dari dunia seribu besar. Tetapi tanpa Raja Jahat Surgawi, kelompok yang kalah itu tidak lagi menjadi ancaman. Setelah klan Vien pergi, Mu Chen mengedarkan energi dunia dan membersihkan wilayah yang pernah ditempati oleh klan Vien. Setelah membersihkan aura iblis, energi spiritual akan sekali lagi menyelimuti sisa tanah di dunia seribu besar setelah puluhan ribu tahun. Dengan dibebaskannya wilayah yang begitu luas, sebuah kompetisi terjadi sekali lagi dengan banyak kekuatan tertinggi memulai pertarungan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, Mu Chen tidak ikut campur, karena dia tahu persaingan pasti ada di dunia seribu besar. Jika tidak, dunia seribu besar pada akhirnya akan jatuh tanpa persaingan apapun. Setahun kemudian, bencana itu sepenuhnya terhapus dari dunia seribu besar dan sekarang dipenuhi dengan vitalitas. Pada saat ini, ada pernikahan yang mengguncang bumi yang diproyeksikan ke seluruh dunia seribu besar. Pernikahan diadakan di benua Gridlau, Mu Abode. Pertama membungkuk ke langit dan bumi, busur kedua untuk para tetua. Lampu merah menghiasi Mu Abode untuk acara yang menggembirakan ini saat musik bergema dalam radius bermil-mil. Di aula, Qing Yanjing, Mu Feng, dan Luo Tianzhen duduk di kursi yang lebih tua saat mereka tersenyum dan melihat pasangan itu. Dari samping, Kaisar Api dan leluhur bela diri, bersama istri mereka, juga duduk. Selain mereka, setiap tokoh terkemuka di dunia seribu besar juga hadir. Pernikahan ini mendapat perhatian di seluruh dunia dan seluruh dunia seribu besar juga menikmati kegembiraan. Suami dan istri membungkuk, sebuah suara yang kuat bergema saat Mu Chen, yang mengenakan jubah merah, menatap gadis yang mengenakan mahkota Phoenix. Saat mereka berdua dengan lembut membungkuk, mata mereka terhubung ketika mereka mengangkat kepala dengan lengkungan lembut di bibir mereka. Itu sama dengan bagaimana anak laki-laki dan perempuan itu saling memandang saat itu di jalan spiritual ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Seiring waktu secara bertahap mengalir, 27 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 27 tahun terakhir,
dunia seribu besar berkembang dengan banyak kekuatan baru yang diciptakan dan munculnya banyak ahli. Tetapi tidak peduli seberapa luar biasa mereka, mereka tahu bahwa ada 3 keberadaan yang tidak akan pernah mereka capai. Di dalam benua Great Law, markas besar Mu Abode. Di puncak yang menjulang, Mu Chen duduk dan energi spiritual mengalir. Di ujung puncak ada sebuah gerbang besar, gerbang naik naga. Sebelum gerbang naik naga, para murid dari Mu Abode melakukan upaya mereka dengan seruan yang meledak. Sementara Mu Chen malas menonton adegan ini, sosok kecil tersandung dan terjun ke pelukannya. Ayah, sebuah suara lembut terdengar, merangkul gadis itu. Mu Chen tersenyum memanjakan. Itu adalah seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 2 tahun. Anak ini sangat cantik, dengan gigi seputih mutiara, pupil mata cerah, dan mengenakan pakaian biru dengan rambut dikepang. Kelucuannya hampir meluluhkan hati Mu Chen. Itu adalah putri dia dan Luo Li, dan mereka sudah memberinya nama saat itu, Mu Yunxi. Hei, Yunxi kecil, apakah kamu merindukan ayah? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat gadis itu. Aku melakukannya, Yunxi menjawab dengan suara lembut sebelum dia meraih buah spiritual dengan air liur di matanya. Terbukti, makanan lezat bahkan lebih menggoda baginya daripada ayahnya. Sungguh seorang pecinta makanan, Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Kalian telah bertemu sebentar belum lama ini, apa yang harus dilewatkan? Sebuah suara bergema dengan Luo Li berjalan dengan gaun hitam saat dia tak berdaya melihat duo ayah dan anak itu. Sejak putri mereka lahir, kemanjaan yang diberikan Mu Chen padanya bahkan membuat Luo Li merasa cemburu. Saat Mu Chen terkekeh, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Luo Li. Duduk di sisinya, keluarga yang terdiri dari 3 orang ini menikmati kegembiraan dan cinta. Sementara Mu Chen menikmati suasana ini, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di dunia. Tidak lama kemudian, seluruh dunia seribu besar mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Luo Li juga memperhatikan keributan itu dan dia berseru. Berdiri, Mu Chen melihat keluar angkasa dan dia tersenyum. Hari ini akhirnya datang. Saat suaranya bergema, semua orang di dunia seribu besar juga merasakan keributan dan mereka mengangkat kepala karena terkejut melihat layar turun. Itu adalah papan cakrawala. Pada saat ini, 2 sosok agung masing-masing berdiri di dalam wilayah api tak berujung dan alam bela diri saat jari-jari mereka mengacungkan seperti kuas dan 2 nama lengkap terbentuk di papan cakrawala. Xiao Yan, Lindong, menempatkan putrinya ke bawah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya ke arah wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Selamat kepada 2 senior karena mencapai puncak Dewan Cakrawala. Dari kejauhan, Kaisar Api dan leluhur bela diri juga tersenyum saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Sekali lagi, dunia seribu besar bersorak karena semua orang memiliki rasa hormat dan hormat di mata mereka. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan memiliki 2 eksistensi tertinggi tambahan di dunia seribu besar. Oleh karena itu, semua orang membungkuk ke arah mereka bertiga. Dunia seribu besar sekarang memiliki 3 pelindung, dan mereka akan berkembang selama ratusan juta tahun tanpa jatuh. Mata ke-10, ada keheningan yang mati di seluruh dunia. Semua mata memandang dengan takjub pada bayangan iblis yang berdiri di langit di alam bawah. 9 mata di tubuh dewa jahat surgawi hilang, termasuk 2 mata di wajahnya. Satu-satunya mata yang tersisa adalah mata jahat yang aneh di glabelanya. Mata jahat itu gelap dan tak terlukiskan, dan sepertinya terhubung dengan dunia jahat. Kekuatan iblis samar terpancar dari tubuh dewa jahat surgawi, dan saat kekuatan iblis menyebar, alam bawah mulai bergetar dan runtuh. Sedikit kekuatan iblis bocor dari alam bawah, dan itu menyebabkan benua iblis roh, yang paling dekat dengan alam bawah, retak. Seluruh dunia seribu besar tiba-tiba bergetar. Mata ke-10, keadaan 9 mata bukanlah kekuatan tertinggi dewa jahat surgawi. Kintian dan kekuatan teratas dari dunia seribu besar menjadi pucat. Ketika dewa jahat surgawi berada di negara bagian dengan 9 mata, Kaisar Api, leluhur bela diri, dan Mu Chen harus bergabung untuk menghadapinya. Sekarang dewa jahat surgawi memiliki mata ke-10, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya? Mereka semua saling memandang dan merasa tidak berdaya karena mereka kehilangan semua harapan. Apakah dunia seribu besar kita akan binasa?
Seseorang meratap, karena dia tidak bisa lagi menahan diri. Setelah berjuang tanpa lelah selama 5 tahun, mereka masih akan binasa. Ada keheningan di seluruh dunia 1000 besar saat orang-orang terpana oleh dewa jahat surgawi, yang sekarang dalam keadaan dengan mata ke-10-nya, mereka terdiam, dan mereka mulai merasa putus asa. Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, yang berada di alam bawah, menjadi pucat pasi, mereka menyatukan alis mereka dan mulai merasa tidak nyaman. Mereka terkejut dengan pemandangan itu. Mereka dapat merasakan dari kekuatan iblis yang dipancarkan oleh dewa jahat surgawi bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur bela diri bertanya dengan suara yang dalam. Bahkan pada saat itu, dia tetap tenang. Jelas bahwa dia bertekad untuk mengambil dewa jahat surgawi, dan dia tidak akan terpengaruh. Kaisar Api tersenyum tak berdaya dan menjawab, apalagi yang bisa kita lakukan? Mu Chen berkata dengan lembut, kami akan melawannya dengan hidup kami. Mereka bertiga saling memandang dan tampak bertekad. Tanpa ragu-ragu, mereka mengaktifkan serangan paling mematikan mereka lagi. Dewa Api, alam semesta yang hebat, pelet alfa. 3 serangan paling mematikan meluncur ke arah dewa jahat surgawi lagi. Namun, kali ini, dewa jahat surgawi tetap tenang dalam menghadapi serangan mereka. Dia meringkuk bibirnya menjadi senyum mengejek, dan sinar cahaya hitam tiba-tiba meledak dari mata jahat ke-10 di glabelanya. Cahaya hitam itu gelap, dan itu melahap cahaya yang ada di sekitarnya. Cahaya hitam menyinari 3 serangan kuat, dan tiba-tiba semua orang, termasuk Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, terkejut. Mereka melihat bahwa 3 serangan kuat langsung meredup, dan setelah beberapa napas, mereka menghilang ke dalam kegelapan. Serangan paling kuat yang telah menimbulkan beberapa luka eksternal pada dewa jahat surgawi sebelumnya telah dengan mudah dilawan oleh dewa jahat surgawi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Dewa jahat surgawi dengan lembut membelai mata jahat yang tampak aneh di glabelanya dan berkata sambil tersenyum, saya telah mengorbankan 9 mata untuk mata ke-10. Selain itu, saya telah memperpendek hidup saya. Saya telah membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Dan jika saya tidak mengambil alih dunia 1000 besar dengan semua pengorbanan yang telah saya lakukan, itu akan menjadi kerugian besar bagi saya. Cahaya hitam pada mata jahat pada glabela dewa jahat surgawi melonjak, dan itu menatap Mu Chen, Kaisar Api, dan leluhur bela diri. Sebuah suara kemudian bergema, berkata, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda tidak menghargainya. Kaisar Api menyipitkan mata, dan cahaya melintas di matanya. Dia tampak berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas, api naik dari tubuhnya, dan ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Meskipun dunia 1000 besar itu besar, kita tidak punya tempat untuk pergi. Kalau begitu, aku mungkin juga membakar diriku sendiri. Ini mungkin cara yang tepat untuk pergi. Kaisar Api terdengar bertekad. Ketika leluhur bela diri mendengar apa yang dikatakan Kaisar Api, dia mengangguk. Karena mereka dalam keadaan seperti itu, mereka tidak peduli. Mereka adalah garis pertahanan terakhir dunia 1000 besar, dan jika mereka gagal, semua orang yang mereka sayangi akan dihancurkan oleh bencana iblis. Leluhur bela diri tampak bertekad, dia tersenyum dan menoleh untuk melihat kedua istrinya, yang berada di benua iblis roh, dan berkata, saat itu, kamu tidak ragu untuk mengorbankan hidupmu untukku. Hari ini, untuk melindungimu, aku tidak akan takut. Aku telah memberitahumu sebelumnya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita atau terluka selama aku masih hidup. 4 ratu wilayah api tak berujung dan perbatasan bela diri, yang berada di benua setan roh, tampaknya telah merasakan apa yang akan dilakukan Kaisar Api dan leluhur bela diri, dan wajah mereka menjadi pucat. Lindong, jangan lakukan itu. Wajah Ying Huan menjadi pucat, dan suaranya menjadi tajam. Dia ingin berlari keluar. Tetapi dia dihentikan oleh Ling Qingzu, yang berdiri di sampingnya. Ling Qingzu meraih lengan Ying Huan, dan matanya tampak merah. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mengalihkan perhatian mereka dan menjadi beban bagi mereka. Ling Qingzu menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, mengingat kekuatan mereka, jika mereka terpaksa mengambil langkah itu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Paling-paling, kita akan mengikutinya setelah itu. Namun, sebelum kita melakukannya, akan lebih baik jika kita bisa membunuh beberapa orang dari ras ekstrateritorial dan membawa mereka bersama kita.
Setelah Ling Qingzu membuat pernyataan itu, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Ying Huan berhenti bergerak maju, dan wajahnya menjadi dingin. Rasa dingin yang mengerikan memancar dari tubuhnya, dan matanya seperti es gelap saat dia mengarahkan pandangannya pada dewa jahat surgawi. Wajah Xiao Suner menjadi pucat juga. Dia menatap Cailin, yang tubuhnya gemetar, dan dengan lembut meraih tangannya dan berkata, "Saudari Cailin, Xiao dan Xiao Lin masih membutuhkanmu untuk menjaga mereka." Cailin meremas tangan Xiao Suner dan berkata, "Suner, kamu tidak boleh terlalu egois. Jika kamu ingin pergi bersamanya, kita akan melakukannya bersama-sama." Ketika Xiao Suner mendengar bahwa Cailin terdengar sangat mendesak, dia tersenyum masam. Ketika Dewa Jahat Surgawi merasakan aura yang memancar dari tubuh Kaisar Api dan leluhur bela diri, mata ke-10 pada glabelanya menyala, dan dia berkata, "Oh, apakah Anda mencoba mengikuti jejak Kaisar Abadi untuk membakar saya dan diri Anda sendiri? Kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya." Kaisar Api dan leluhur bela diri berkata dengan datar, "Kami harus mencobanya sebelum Anda tahu apakah kami mampu melakukannya." Setelah mengatakan itu, mereka melangkah maju. Namun, pada saat itu, sepasang tangan terentang dan meraih lengan mereka. Kaisar Api dan leluhur bela diri terkejut. Mereka memiringkan kepala mereka dan melihat ke belakang mereka dan berkata, Mu Chen." Mu Chen mengerutkan bibirnya, dan dia memandang Kaisar Api dan leluhur bela diri dan berkata dengan lembut, "Tetua, saya mengagumi kesiapan Anda untuk mengorbankan diri Anda sendiri, tetapi saya tidak berpikir kita harus menggunakan itu." Kaisar Api dan leluhur bela diri saling memandang dan tampak bingung. Ketika mereka bertukar pukulan dengan Dewa Jahat Surgawi sebelumnya, mereka sudah tahu kekuatan mata ke-10-nya. Selain membakar diri bersama dengannya, mereka tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik. "Apakah kamu punya alternatif?" Kaisar Api bertanya, karena dia tidak berpikir bahwa Mu Chen memiliki cara yang lebih baik untuk berurusan dengan Dewa Jahat Surgawi. Setelah Mu Chen terdiam beberapa saat, dia menjawab, "Saya pikir kita bisa mencobanya." Kaisar Api dan leluhur bela diri terkejut, meskipun mereka merasa sulit untuk percaya bahwa Mu Chen memiliki cara untuk berurusan dengan Dewa Jahat Surgawi, mereka mempercayainya. Mereka lalu mengangguk, "Baiklah, silakan dan coba. Jika metodemu tidak berhasil, kami akan melawannya dengan Dewa Jahat Surgawi." Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu harus menggunakan itu, aku pasti akan melakukannya denganmu." Karena itu, Mu Chen perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, layar misterius turun dari langit dan memasuki pesawat bawah. Deklarasi surga, Kaisar Api dan leluhur bela diri tercengang ketika mereka melihat layar yang sudah dikenalnya. Namun, mereka tidak tahu mengapa Mu Chen mengaktifkan deklarasi surga pada saat itu. Apakah dia mencoba untuk meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di dunia 1000 besar melihat pemandangan itu dan merasa bingung juga. Namun, Mu Chen mengabaikan penampilan semua orang. Mu Chen berjubah hitam dan Mu Chen berjubah putih datang dan berdiri di sampingnya. 3 Mu Chen menutup mata mereka dan tidak bergerak. Banyak orang bingung dengan apa yang dilakukan Mu Chen. "Anak muda, trik apa yang kamu lakukan pada saat seperti ini? Mengingat kekuatanmu, kamu masih perlu waktu agar kamu bisa meninggalkan nama lengkapmu di deklarasi surga." Dewa Jahat Surgawi mencibir. Namun, Mu Chen mengabaikan ejekan Dewa Jahat Surgawi. Setelah menunggu beberapa saat, Mu Chen akhirnya membuka matanya. Dia tampak seolah-olah beban telah terangkat dari pundaknya, dan dia bergumam, "Mereka akhirnya di sini." "Siapa di sini?" Kaisar Api dan leluhur bela diri bertanya, tampak bingung. Saat mereka mengajukan pertanyaan, teriakan keras naga dan burung phoenix bergema di daerah itu. Setelah itu, semua orang melihat 2 cahaya keemasan turun dari langit, dan kemudian mereka melesat ke alam bawah. Di dalam lampu emas ada naga emas besar dan phoenix emas besar. Ketika naga emas dan phoenix emas mendarat di alam bawah, mereka berubah menjadi 2 sosok emas. Ketika orang-orang melihat wajah 2 sosok emas, mereka terkejut. Kedua sosok emas itu tampak persis sama dengan Mu Chen. Kaisar Api dan leluhur bela diri menyipitkan mata, dan mereka terkejut. Mereka memperhatikan bahwa Mu Chen yang dibentuk oleh naga emas dan phoenix emas memiliki fluktuasi yang sama dengan Mu Chen. Rupanya, akan ada 2 orang lagi yang terdaftar di deklarasi surga.
Ini, bagaimana mungkin, ketika Mu Chen melihat dua Mu Chen masing-masing dalam jubah naga emas dan jubah Phoenix emas, dia tersenyum. Saat itu, ketika dia berada di Dragon Phoenix Rift, dia telah memperoleh kitab suci naga Phoenix dan telah menggunakan garis keturunannya untuk merawat roh naga sejati dan roh Phoenix sejati. Sampai batas tertentu, roh naga sejati dan Phoenix sejati dapat hidup karena Mu Chen, dan mereka dianggap sebagai bagian dari dirinya. Jadi, ketika Mu Chen mencapai tingkat penyelesaian Tridewa, dia tidak hanya mengubah dua replikanya, tetapi pada saat yang sama, dia telah mengambil kesempatan untuk memisahkan roh naga sejati dan Phoenix sejati darinya sehingga mereka bisa mandiri. Spirits of the Real Dragon dan Real Phoenix juga telah keluar dari belenggu mereka sendiri saat itu dan berubah. Mereka menjadi mandiri dan telah menuju ke benua binatang suci untuk mengerjakan kultivasi mereka. Faktanya, ketika Mu Chen memotong roh naga asli dan Phoenix asli darinya, ada perubahan yang dilakukan pada Qi-nya menjadi Trinity. Tuan yang mendirikan seni kekuatan super tidak pernah menyangka Qi menjadi Trinitas berubah menjadi 5 orang, bukan 3. Pada akhirnya, karena situasi unik Mu Chen, dia bisa masuk 5 besar. Dia mampu menggunakan esensi darahnya sendiri untuk membantu roh naga sejati dan Phoenix sejati tumbuh dan memiliki tekad yang sama dengan yang dia miliki. Setelah beberapa lama, Kaisar Api dan leluhur bela diri kembali ke diri mereka sendiri, dan mereka menghela nafas di dalam hati mereka. Bahkan dengan 2 replika tambahan, Mu Chen mungkin tidak dapat meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga. Terima kasih sudah datang. Mu Chen melihat 2 Mu Chen dalam jubah naga emas dan jubah Phoenix emas dan tersenyum. Mu Chen berjubah hitam dan Mu Chen berjubah putih bertanya, apakah kamu berhasil? Kami telah berhasil melakukannya sebelum ini. Ketika Mu Chen dalam jubah naga emas dan jubah Phoenix emas mendengar pertanyaan itu, mereka tersenyum dan mengangguk. Mereka kemudian membentuk segel dengan tangan mereka. Saat itu, cahaya spiritual yang luas berkumpul di belakang mereka, dan fluktuasi kuno terpancar dari cahaya spiritual. Orang-orang kemudian melihat 2 sosok kuno perlahan muncul di cahaya spiritual di belakang mereka. Fluktuasinya mirip dengan benda surgawi primitif. Itu adalah Kaisar Api dan leluhur bela diri terkejut ketika mereka melihatnya. Qin Tian dan semua kekuatan teratas melebarkan mata mereka dengan takjub. Mereka berteriak, mengatakan, keduanya adalah benda surgawi primitif, tubuh kuno Dewa Malam dan tubuh leluhur yang sunyi. Maha Tian terkejut dan merasa tidak bisa dipercaya. Dia kemudian melihat pemimpin klan Hei Tian dan pemimpin klan Huang Qiu dan bertanya, kapan Anda memberikan 2 benda surgawi primitif kepadanya? Pemimpin klan Hei Tian dan pemimpin klan Huang Qiu saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka kemudian menjawab, beberapa tahun yang lalu, Mu Chen datang di malam hari dan meminjam benda surgawi primitif dari kami. Namun, dia mengatakan kepada kami untuk merahasiakannya untuk saat ini, karena dia tidak memiliki keyakinan mutlak dalam mengolahnya. Mereka semua terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan Hei Tian dan pemimpin klan Huang Qiu. Mereka menjadi bersemangat lagi. Mu Chen diam-diam mengolah tubuh kuno Dewa Malam dan tubuh leluhur yang sunyi, dan dia telah membawa harapan bagi mereka lagi. Dengan bantuan dari 5 benda surgawi primitif, Mu Chen mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama lengkapnya di deklarasi surga. Dia menakjubkan, Kaisar Api dan Kaisar Bela Diri terkesan oleh Mu Chen. Tidak ada yang mengira Mu Chen akan menghasilkan 4 replika, bukan 2, yang paling penting, dia telah berhasil mengolah ke-5 benda surgawi primitif, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia 1000 besar. 5 Mu Chen mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat deklarasi surga yang misterius. Sekarang, kita akan mencoba untuk meninggalkan nama lengkap kita pada deklarasi surga. Mari kita lihat apakah kita akan menjadi orang pertama di dunia 1000 besar yang melakukannya. Terima kasih telah menonton.